Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban wasi'an munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadai yakina. Bahasan selanjutnya setelah bahasan basmalah adalah bahasan hamdalah dan takwa, dilanjutkan dengan bahasan tentang sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin ay maliki jami'il makhluqat. Adapun segala puji itu milik Allah yang menguasai jagat alam raya. Ay malikih jami'il makhluqat, maksudnya adalah menguasai seluruh makhluk, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, yang kelihatan secara kasat mata ataupun yang tidak kelihatan secara kasat mata. Semua makhluk ciptaan Allah. Wal akibatu ayil ajrul mahmuduh lil muttaqin. Adapun balasan yang terpuji itu disediakan atau diberikan lil muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa. Ai iqabullahi ta'ala bitarkil ma'asi. Maksudnya balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berbentuk pahala itu bagi orang yang melaksanakan amal ibadah, sedangkan siksaan Allah itu balasan dari Allah bagi orang yang melanggar larangan dari Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah balasan yang baik dari Allah itu bitarkil ma'asi, dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Terus wassalatu ay ziyadatur rahmati minallahi ta'ala al-makrunati bitta'zim. Adapun sholawat, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Rasulullah. Yang dimaksud sholawat di sini ay ziyadatur rahmati minallahi ta'ala, yaitu bertambahnya kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala al-makrunati bitta'zimih, yang bersamaan dengan kemuliaan atau keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ay at-tahiyatu minallahi ta'ala. Adapun salam atau penghormatan itu juga minallahi ta'ala, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tambahnya kerahmatan dan penghormatan itu mudah-mudahan ala sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad ini sebagaimana sudah tercatat dalam sejarah buku-buku tarikh dan sebagainya, bahwa beliau adalah huwa ibnu Abdillahi akmalul khalqi khalqan wa khuluqan. Beliau adalah putra dari Abdullah dan beliau adalah paling sempurnanya makhluk secara penciptaan, wa khuluqan, dan secara budi pekerti atau akhlak. Mab'utsun fi Makkah wa madfunun fil Madinatil Musyarrafati. Beliau dilahirkan di kota Mekah, dimakamkan atau dikubur beliau itu di kota Madinah yang mulia. Wa alihi ay awanihi min ahlil iman. Dan mudah-mudahan pula tambahan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan penghormatan itu juga diberikan kepada keluarga Nabi.
Nah, keluarga yang dimaksud di sini adalah min ahlil iman, yaitu keluarga yang beriman. Kecuali yang tidak beriman, seperti tidak percaya lah maksudnya dengan kerasulan Nabi Muhammad itu, Abu Lahab dan sebagainya, itu Abu Jahal dan sebagainya, itu keluarga-keluarga beliau yang tidak beriman itu tidak masuk ke dalam bagian alih atau keluarga. Washabihi, dan mudah-mudahan pula dilimpahkan kepada sahabat-sahabat beliau. Wahum alladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi ba'da nubuwatihi mu'minina bihi. Yang dimaksud sahabat di sini adalah mereka orang-orang yang sempat berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup beliau setelah terangkatnya beliau menjadi nabi. Nah, dan mereka semua yang hidup semasa dengan beliau itu mukmini nabihi, juga beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Walaupun hidup semasa dengan beliau tapi tidak beriman, ini juga tidak masuk. Nah, begitupun wassahabatul ladzina tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ahyaun. Dan begitu pula sahabat-sahabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat sedangkan mereka masih hidup. Nah, jadi beliau Rasulullah sudah wafat dan sahabat-sahabat masih hidup, lah termasuk mereka itu. Dan jumlahnya mereka itu adalah mi'atu alfin sahabiyin wa arba'atun wa ishruna alfan. Mereka itu jumlahnya sebanyak 124.000 yang masuk ke dalam golongan sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada mereka ajma'ina semuanya. Nah, jumlah sahabat yang 124.000 itu ka'adatil anbiya wa adati awliya kullu asrin. Jumlah itu sama seperti jumlahnya para nabi dan jumlahnya para wali kullu asrin, setiap masa. Jadi satu masa itu jumlahnya para wali itu sebanyak 124.000. Ada yang mengatakan selama 100 tahun itu satu usur, satu masa selama 100 tahun. Nah, selama 100 tahun jumlah para wali itu sebanyak 124.000. Jika ada yang meninggal ada penggantinya, ada yang meninggal ada penggantinya, sampai 100 tahun. Jadi tak pernah berkurang orang wali itu sampai sekarang. Di masa sekarang ini sebenarnya ada 124.000 orang wali, tapi kita nggak kenal, nggak tahu. Kenapa? La ya'riful wali illal wali, kan begitu. Tidak ada yang kenal dengan orang wali kecuali sesama wali. Nah, kalau saya dan sampean kan wali murid ini, kan begitu ya. Dia kenallah kepada wali murid, kan begitu. Nah, ini yang apa yang perlu dipahami juga. Termasuk Nabi, kan pernah disampaikan bahwa jumlah Nabi itu juga 124.000, lalu diangkat menjadi Rasul itu sebanyak 313, dan yang wajib diimani oleh kita itu sebanyak 25. Padahal jumlah Nabi itu sebanyak 124.000. Kira-kira dari sekian banyak Nabi itu menyebar ke seluruh dunia, bahwa di seluruh penjuru negara, di seluruh penjuru dunia ini pasti ada nabinya. Saya yakin pasti ada nabinya, termasuk di Indonesia.
Cuma karena tidak masuk ke dalam jumlah yang 124.000, ya tidak masuk ke yang 25, pasti masuk ke dalam 124.000. Kalau main hitung-hitungan secara logika, ya jumlah negara sedunia itu hanya berapa? Nggak nyampe 200 jumlah negara sedunia itu. Padahal jumlah nabi sebanyak 124.000. Kan tidak menutup kemungkinan di Indonesia dulu juga ada nabi. Anu gitu. Di Nusantara ini pasti ada nabi. Cuma kan kita tidak kenal. Apakah semua orang Indonesia tidak kenal? Pasti ada yang kenal. Pasti ada. Kan begitu. Nabi siapa kan pada tak tahu ya. Karena yang kita ajarkan selama ini hanya yang 25 yang dihafal. Padahal sebanyak 124. Dan diangkat menjadi rasul itu 313. Dari 313 yang diimani hanya 25. Nah, kembali lagi kepada bahasan yang dibaca awal tadi, bacaan hamdalah identik dengan hamdalah atau bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan kalimat thayyibah namanya hamdalah. Terus kemarin ada kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik untuk diucapkan. Kemarin itu kan basmalah, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang kedua hamdalah namanya, yaitu bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad itu juga kalimat thayyibah, baik untuk dibaca. Anu gitu, baik untuk dibaca. Nah, baik hamdalah ataupun basmalah ataupun sholawat dan sebagainya, praktek membacanya sudah benar. Kan begitu kan? Kemarin disampaikan membacanya sudah benar. Tetapi pembuktiannya secara af'al atau pekerjaan ini yang perlu dilatih. Jadi bukan hanya sampai di titik membaca, tetapi harus sampai pula pada titik pembuktian atau praktek. Alhamdulillah kan identik dengan syukur. Kalau hanya mengucapkan di bibir, dapat nikmat dari Allah, dapat rezeki dari Allah, alhamdulillahirabbil alamin, mudah. Anu gitu kan, mudah. Tetapi apakah hanya cukup di situ? Syukur itu tidak cukup hanya di lisan, tetapi bersyukur dalam bentuk tingkah laku. Seperti kemarin disampaikan juga ini kan sebenarnya mengulang ya, bahwa katanya Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah secara sempurna orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Ini yang menjadi catatan penting. Jadi kalau hanya maunya bersyukur kepada Allah, kepada sesama manusia tidak berterima kasih, lah ini lopot namanya. Tidak sempurna. Begitupun terhadap makhluk Allah yang lain, kan begitu. Kenapa? Karena manusia ini juga makhluk Allah, sedangkan ciptaan Allah yang lain banyak. Seperti disampaikan, bagaimana cara kita bersyukur kepada tumbuhan, bagaimana cara kita bersyukur kepada tanah, kan begitu. Kemarin sempat saya singgung bahwa berterima kasih kepada sesama manusia itu kan sifatnya hanya periodik, tidak setiap hari, sewaktu-waktu kita dibantu oleh salah satu teman, kita ucapkan terima kasih, tapi kan sewaktu-waktu, tidak setiap hari. Sedangkan yang setiap hari yang tidak kita sadari adalah nikmat yang didapat dari makhluk Allah yang lain, berbentuk tanaman, berbentuk hewan, tumbuhan dan sebagainya, termasuk tanah dan sebagainya. Itu yang tidak kita sadari.
Lah yang kita makan saja setiap hari itu dari tumbuhan. Lah bagaimana kita bersyukur kepada tumbuhan itu, berterima kasih dengan adanya nikmat yang datang dari tumbuhan itu. Kan kita tiap hari makan. Yang kita makan itu hasil dari tumbuhan itu, sedangkan tumbuhan itu adalah makhluk Allah juga. Dan kata Nabi, tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada sesama manusia. Sedangkan manusia makhluk Allah, makhluk Allah yang lain banyak. Sementara ini kan hanya terbatas di sesama manusia. Kepada makhluk Allah yang lain kan kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Tentu caranya beda. Lawang bahasanya beda. Bahasa hewan sesama hewan nggak sama dengan kita. Walaupun ada manusia yang bisa memahami bahasa hewan. Ada seperti Nabi Sulaiman kan paham. Yang seperti Nabi Sulaiman paham dengan bahasa hewan banyak. Banyak yang diberi kemampuan oleh Allah bisa memahami bahasa hewan. Contoh kecil saja burung, dibeginikan kan bunyi, itu kan, itu termasuk salah satu bahasa hewan. Atau dengan bahasa isyarat ketika kita manggil kucing, misal, bus bus bus, pasti datang kucingnya. Tapi kalau Herul dipanggil bus bus pasti tidak datang, karena bukan bahasanya Herul, bahasanya kucing, kan begitu. Kur. Ya, kalau begitu itu kan pasti yang dipanggil ayam, kan begitu, datang ayam. Nah itu salah satu bahasa dari makhluk Allah yang lain. Nah sedangkan makhluk Allah yang lain itu juga banyak memberikan manfaat kepada kita. Lalu apa terima kasih kita kepada makhluk Allah yang lain itu? Seperti disampaikan kemarin, kepada tanah saja yang kita pijak setiap hari, kita ambil manfaatnya baik di ladang ataupun di sawah dan sebagainya, itu kan banyak kita ambil manfaat dari sana. Kita mengelola sawah itu kan di atas tanah, membajak sawah kan tanahnya yang dibajak. Kan seharusnya bersyukur kita dengan adanya tanah itu, dan bersyukur kepada tanah itu dan tumbuhan itu. Seperti disampaikan, bukan diajak bicara, kan begitu ya, bukan diajak bicara, bahasanya beda. Mereka makhluk Allah itu juga punya bahasa, dan mereka juga bertasbih kepada Allah, sedangkan kita tidak memahami bahasa mereka, kan begitu. Seperti ikan di lautan, ikan di sungai, itu semua juga bertasbih mensucikan Allah, tapi kita nggak paham bahasanya. Nah ada salah satu cerita ini, kalau pas kita ini diberi kefahaman dengan bahasa tumbuhan dan sebagainya. Ada teman saya ini di Pakusari, beliau ini tekun di bidang thariqah, sehingga pada titik tertentu beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami bahasa tumbuhan. Sedangkan beliau memelihara kambing, kan ngarit tiap hari, nggak jadi ngarit, karena dia dengar rumputnya baca tasbih, rumputnya baca subhanallah, rumputnya. Akhirnya nggak jadi ngomong ngarit, ya akhirnya kambingnya lapar. Nah itu salah satu contoh bahwa orang itu tidak menutup kemungkinan diberi kefahaman untuk memahami bahasa makhluk Allah yang lain, termasuk binatang dan termasuk tumbuhan dan yang lain, seperti itu. Nah kita berkewajiban mensyukuri adanya manfaat dari makhluk Allah yang lain itu.
dengan cara bukan berterima kasih pakai bahasa, tetapi dengan cara selamatan, kan begitu yang kita pahami kemarin. Kan sempat kita contohkan ketika ada orang gali sumur itu kan, sebelum gali sumur rebe kade selamatan kade, kan begitu. Setelah itu digali, setelah dapat air selamatan. Itu bukti bahwa kita berterima kasih kepada tanah yang digali, berterima kasih kepada air yang sudah didapat. Itu namanya syukur. Nah, dari situ bersyukur dengan adanya tanah, bersyukur dengan air dan semuanya, itu juga menunjukkan kesempurnaan syukur kita kepada Allah. Nah, seharusnya mengelola sawah, mengelola ladang dan sebagainya kan sama, nggak ada beda. Ketika awal akan membajak tanah atau mengelola tanahnya, syukuran dulu, lebih kada, etik kada, kan begitu, izin dulu. Nah, setelah itu mau panen selamatan, biar barokah. Karena dengan selamatan itu bukti mensyukuri nikmat Allah yang dari tumbuhan, bukan hanya dari manusia kita berterima kasih. Nah, ini kan yang sering kita lupakan. Walaupun ada beberapa daerah, nah, contoh di Bondowoso ini ya, di Bondowoso ini ada sebuah kebudayaan, itu namanya kebudayaan roncengan. Tahu roncengan? Roncengan itu semacam alat tumbuk padi yang panjang, alat tumbuknya banyak, yang dikerjakan oleh ibu-ibu. Dan itu dilakukan ketika sudah panen. Ketika sudah panen padi dari sawahnya, dibawa ke rumah, setelah dijemur kering lalu ditumbuk bersama. Dan setelah itu selamatan. Seperti itu. Yang masih menjalani tradisi yang diajarkan oleh senior-senior kita sebelumnya, dan itu yang benar, ternyata memang barokah, kan begitu ya. Kalau tidak disyukuri ya tidak barokah, otomatis tidak barokah. Bahkan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, barang siapa yang bersyukur maka pasti akan ditambah lazi dan lakungan, begitu, pasti aku tambah apa. Nah, cuma caranya banyak yang nggak paham, sementara yang dipahami hanya bersyukur kepada sesama manusia, padahal makhluk yang lain juga memberi manfaat pada kita. Karena sudah memberi manfaat kepada kita, timbal balik kita ya harus berterima kasih atas manfaat yang sudah diambil. Nah, yang lebih ekstrim lagi, warning lah ya, warning istilahnya, peringatan bagi orang yang kurang bersyukur. Dan peringatan itu disampaikan Allah kepada Nabi Musa lewat hadis qudsi yang ada, itu mengatakan begini Allah kepada Nabi Musa, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala bala'i falyakhruj min baini samai wal ardi wal yatlub robban siwai. Nah, ini yang ekstrim. Barang siapa yang tidak mau bersyukur dengan nikmat aku, kata Allah, dan tidak mau bersabar dengan ujianku, kata Allah, falyakhruj min baini samai wa ardi, keluar dari bawah langit dan di atas bumi, keluar. Lah kalau di luar kan diusir oleh Allah, mau kemana kita? Kalau tidak mau bersyukur dengan adanya langit, tidak mau bersyukur dengan adanya bumi dan isinya, falyakhruj min baini samai wa ardi, keluar dari bawah langit, keluar dari atas bumi, wal yatlub robban siwai, cari Tuhan selain saya. Mau kemana kita? Nah, ini yang ekstrim. Pentingnya syukur di situ.
Makanya syukuri bumi dan isinya ini, syukuri langit dan isinya ini. Jangan hanya kepada sesama manusia. Begitu dasar pengembangan daripada pembuktian daripada makna syukur. Jadi tidak sempit. Bukan hanya yang nampak uang, nampak makanan, itu saja yang kita syukur. Caranya harus benar. Nah, seperti itu. Nah, ini pengembangan dari yang kemarin sebenarnya sudah sangat banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini banyak manfaatnya, walaupun sebenarnya arti daripada mutakin atau orang takwa dan sholawat seperti yang disampaikan kemarin itu, usahakan sholawat itu bukan hanya sebatas dibaca, tapi dimanifestasikan atau dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Seperti pemahaman kita tentang iman yang kemarin itu, bahwa yang namanya iman kan tasdikun bil qalbi, kan begitu kan, wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dalam hati kita sudah benar-benar yakin bahwa sholawat itu memang perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan begitu. Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Nah, oleh karena itu shollu alaihi wasallimu taslima, dan kita diperintah oleh Allah untuk bersolawat. Nah, yang itu yakin kita sudah bahwa memang solawat itu perintah Allah. Dan yang kedua, diucapkan. Selama ini diucapkan. Dan yang ketiga adalah dibuktikan dalam perbuatan. Artinya isi daripada solawat itu yang dilakukan. Nah, paling mudah mencontoh uswah atau panutan, tuntunan, akhlak dan sebagainya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang dilakukan. Nah, apakah membaca itu salah? Ya tidak salah, memang disuruh baca, tapi tidak cukup di situ, ditingkatkan dalam bentuk amal perbuatan. Paling mudah mencontoh akhlak Nabi yang baik, kan begitu. Berkata-kata, bertutur kata yang sopan, terus santun dengan orang, menyantuni anak yatim dan sebagainya, itu kan salah satunya. Tidak kikir dan sebagainya, bukan pemarah dan sebagainya. Itu akhlak-akhlak yang baik, itulah yang dilakukan sebagai bukti pengamalan daripada sholawat. Gitu ya. Jangan hanya dibaca. Sekali lagi disampaikan, tidak salah membaca, memang disuruh, ya, cuma harus ditingkatkan ke level di atasnya, yaitu dibuktikan dengan perbuatan. Yakinnya oke, membacanya oke, perbuatannya juga harus oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim